Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 akan mempresentasikan tentang konsep dasar teknologi pendidikan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengubah wajah pendidikan dari metode konvensional menuju pembelajaran digital yang lebih modern, interaktif, dan fleksibel. Teknologi pendidikan tidak hanya sekedar pemanfaatan perangkat elektronik, tetapi merupakan usaha sistematis berbasis prinsip ilmiah, filsafat, dan etika untuk memecahkan masalah belajar secara efektif dan efisien. Melalui landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, teknologi pendidikan mampu meningkatkan kualitas guru, memperluas akses belajar, serta menumbuhkan masyarakat berpengetahuan di era digital. Pemanfaatan internet, learning, dan media pembelajaran internet menjadikan proses belajar lebih mudah dijangkau, tetapi sekaligus menuntut tanggung jawab etis agar teknologi benar-benar memberi manfaat optimal bagi perkembangan peserta didik. Di sini kami ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian dari teknologi pendidikan. Yang kedua, bagaimana perbedaan teknologi pendidikan dan teknologi dalam pendidikan. Dan yang ketiga, bagaimana landasan teknologi pendidikan. Yang keempat, bagaimana sejarah perkembangan teknologi pendidikan. Tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui pengertian teknologi pendidikan. Yang kedua, untuk menganalisis perbedaan teknologi pendidikan dan teknologi dalam pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui landasan teknologi pendidikan. Yang keempat, untuk mengetahui sejarah perkembangan teknologi pendidikan. Yang pertama ada teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan menurut terminologi pendidikan berasal dari kata texter atau bahasa Latin yang artinya to weave or construct, menenun atau membangun. Dalam bahasa Yunani, teknologi berasal dari kata teknologia yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Arti lain dari teknologi diambil dari kata teknik sebagai dasar, yaitu art, skill, and skills, yang berarti keahlian, keterampilan, dan ilmu teknologi. Dapat dijadikan alat untuk pemanfaatan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Salisbury mengungkapkan bahwa teknologi adalah penerapan ilmu atau pengetahuan terorganisir secara sistematis untuk penyelesaian tugas-tugas secara praktis. Yang pertama, praktis penggunaan teknologi akan meningkatkan nilai tambah terhadap produk ilmu pengetahuan. Seringkali oleh masyarakat diartikan sebagai alat elektronik atau mesin. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas benda maupun tidak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi juga merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia nyata. Ia adalah istilah yang mencakup banyak hal, dapat juga untuk meliputi alat-alat sederhana seperti linggis atau sendok, kayu, atau mesin-mesin yang rumit seperti stasiun luar angkasa atau mempercepat alat dan artikel serta mesin tidak mesti berwujud benda. Teknologi virtual seperti perangkat lunak dan metode bisnis juga termasuk ke dalam definisi teknologi ini. Dan teknologi juga dapat dipandang sebagai kegiatan yang membentuk atau mengubah kebudayaan. Selain itu, teknologi juga merupakan terapan matematika, sains, dan teknologi dan serta berbagai seni untuk faedah kehidupan seperti dikenal saat ini. Sebagai contoh modern adalah bangkitnya teknologi komunikasi yang memperkecil hambatan bagi interaksi antar sesama manusia, dan sebagai hasilnya telah membantu melahirkan sub-sub kebudayaan yang baru.
bangkitnya budaya dunia maya yang berbasis pada perkembangan internet dan komputer. Tidak semua teknologi juga untuk memperbaiki budaya dalam cara kreatif. Teknologi juga dapat membantu mempermudah penindasan politik dan peperangan melalui alat seperti pistol ataupun bedil dan lain sebagainya. Sebagai suatu kegiatan budaya, teknologi juga memangsa ilmu dan rekayasa yang masing-masing memformalkan beberapa aspek kerja keras teknologi. Teknologi pendidikan merupakan usaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki metode mengajar dengan menggunakan prinsip ilmiah yang terbukti berhasil dalam berbagai bidang, sehingga dapat memecahkan masalah pembelajaran secara praktis dan efektif. Teknologi dalam pendidikan bisa dipahami sebagai bidang ilmu yang memfasilitasi proses belajar manusia melalui identifikasi, pengembangan, pemanfaatan, dan evaluasi sumber daya teknologi secara sistematis. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi memasuki era digital sebagai berperan penting dalam meningkatkan proses kognitif dan keterampilan berpikir serta kritik. Pemanfaatan internet seperti web learning, e-learning, dan pembelajaran jarak jauh memungkinkan guru menyajikan pelajaran lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses, sehingga menjadi proses pembelajaran lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, materi tantangan dasar teknologi pendidikan. Pengembangan dan pengelolaan teknologi untuk pembelajaran manusia memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dasar filosofis, ilmiah, dan etis. Tiga landasan ini adalah pilar penting dalam proses desain, implementasi, dan evaluasi teknologi pendidikan agar menghasilkan dampak yang tidak hanya teknis tetapi juga bermakna dan bertanggung jawab secara moral. Landasan filosofis dalam teknologi pendidikan berfungsi sebagai teori dasar yang mengeksplorasi tujuan pendidikan. Filsafat berupaya menjelaskan sebab dan konsekuensi dari pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran rasional. Untuk teknologi pendidikan, landasan ini mencakup tiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian dalam pendidikan, mengeksplorasi kenyataan dan pengalaman dalam konteks pendidikan. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan diperoleh dan disusun. Aksiologi menilai kegunaan pengetahuan yang telah diperoleh dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas pengajaran. Ketiga landasan ini saling melengkapi dan membentuk dasar yang kuat bagi teknologi pendidikan. Untuk mewujudkan kesempatan belajar yang optimal, teknologi pendidikan harus berlandaskan filosofis yang mendukung efisiensi dan efektivitas serta keterkaitan dengan kemajuan masyarakat. Secara ilmiah, teknologi pendidikan harus mengikuti prinsip berbasis bukti, memastikan bahwa teknologi yang digunakan efektif dan sesuai konteks. Di Eropa, pendekatan seperti Responsible Research and Innovation (RRI) dan Value Sensitive Design telah diadopsi untuk memastikan bahwa inovasi teknologi mempertimbangkan dampak sosial dan melibatkan berbagai pelaku kepentingan. Dari perspektif etika, tantangan utama adalah memastikan bahwa teknologi pembelajaran, terutama yang berbasis kecerdasan buatan
atau AI tidak merugikan siswa secara psikologis atau sosial. Isu-isu seperti personalisasi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI menjadi penting dengan perhatian pada prinsip dasar etika AI seperti keadilan, transparansi, dan privasi. Selain itu, konsep positif computing dan otonomi digital sangat penting untuk mendukung kesejahteraan pengguna muda. Dengan mengintegrasikan ketiga landasan ini, pengembangan teknologi pembelajaran menjadi proses yang reflektif dan etis, menempatkan manusia di pusat setiap keputusan desain. Filosofis pendidikan, validasi ilmiah, dan prinsip etika harus terwujud dalam setiap tahap pengembangan teknologi pendidikan, dari perumusan kebutuhan hingga evaluasi dampak terhadap proses dan hasil belajar. Selanjutnya ada sejarah perkembangan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dimulai pada tahun 1920 dengan pengajaran visual sebagai bentuk pembelajaran pertama, berfungsi sebagai alat untuk memberikan visualisasi pada siswa. Perubahan dari tahun ke tahun, para ahli mengeluarkan pendapatnya tentang metode yang digunakan dalam pendidikan. Yang pertama itu ada ceramah, yaitu guru lebih aktif dibanding siswanya. Terus metode tanya jawab itu siswa yang lebih aktif. Terus ada penugasan itu bentuk untuk guru menilai beberapa kemampuan siswa. Selanjutnya era komputer pada tahun 1950 sampai 1995. Metode ini menjadi pemanas dan besar dengan munculnya komputer dalam pendidikan. Komputer pertama kali digunakan dalam bidang pendidikan pada tahun 1980. Antusiasme